Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan, Kelompok Substansi Pengadaan. Tutorial cara pengisian aplikasi e-formasi 4.1. Petunjuk teknis pengisian aplikasi e-formasi 4.1. E-formasi atau sistem aplikasi e-formasi merupakan salah satu sistem yang berguna untuk penyusunan kebutuhan formasi ASN setiap tahunnya. Sistem ini merupakan salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang mulai dicanangkan oleh Aswar Abu Bakar. Lahir dari landasan pemikiran untuk bisa mempercepat proses administrasi serta menjamin keakuratan data terkait dengan peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai. Manfaat dan tujuan. Manfaat e-formasi 4.1 adalah untuk menentukan kebutuhan pegawai, menentukan kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai. Tujuan sistem e-formasi ini adalah untuk mengetahui gambaran struktur organisasi, peta jabatan, jumlah pegawai yang ada, jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah kekurangan kelebihan pegawai. Di instansi pemerintah baik lingkungan kementerian, lembaga negara, pemerintah pusat maupun daerah. Kebutuhan data saat pengisian. Hal yang harus diperhatikan, untuk pengisian data dalam aplikasi e-formasi paling tidak dibutuhkan antara lain jabatan struktural eselon 1 dan eselon 2, jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum, jabatan pelaksana, analis beban kerja, analis jabatan, bezetting, jumlah ASN yang akan pensiun, syarat jabatan, data NIP. Ada dua user yang dibagikan. 1. User organisasi. 2. User kepegawaian. Tutorial cara pengisian aplikasi e-formasi 4.1 user organisasi. User organisasi adalah username dan password yang dibagikan kepada perangkat daerah, instansi, badan, dinas, kecamatan, SMPN, Korwil, UPT. Fungsi user organisasi menyampaikan struktur organisasi berdasarkan jabatan yang sudah ditetapkan. Penginputan, mengisi, menambah, edit, delete, peta jabatan, ABK, anjab dan syarat jabatan, kelas jabatan. Sebelum masuk ke user organisasi, Bapak dan Ibu buka file anjab dan ABK terlebih dahulu. Selanjutnya buka web browser, disarankan menggunakan Google Chrome. Kemudian ketik alamat URL sebagai berikut: http://formasi.menpan.go.id. Masukkan username dan password yang telah diberikan. Masukkan kode CAPTCHA, bersifat case sensitif. Kemudian klik tombol login. Di sini saya menggunakan user bagian organisasi Setda. Setelah masuk ke menu e-formasi 4.1, pastikan keluar tulisan organisasi dan sekretariat daerah.
Kemudian klik draft, pilih Bezetting dan pastikan sudah keluar tulisan Sekretariat Daerah. Klik panah kecil pada Sekretaris Daerah di nama satuan organisasi atau jabatan. Cek jabatan yang ada, apakah sudah lengkap dan sesuai dengan peta jabatan yang ditetapkan atau belum. Untuk struktur organisasi biasanya sudah dibuatkan oleh bagian organisasi yang ada di Setda Kabupaten Kuningan. Dan jika masih kosong bisa melakukan penambahan jabatan baru. Cara pengisian Anjab dan ABK yang sudah disetujui oleh bagian organisasi Sekretariat Daerah, pilih menu Drive lalu pilih Analisis Jabatan. Buat baru atau ubah, lihat jabatan, cetak dan hapus. Karena di Setda sudah diisi jabatannya, maka saya mencoba melakukan pencarian jabatan ahli pertama Arsiparis. Setelah itu klik ubah, kemudian muncul form analisis jabatan. Ada menu utama berisi ikhtisar jabatan. Uraian jabatan masih kosong. Kita isi dengan buka file Anjab Arsiparis kemudian copy paste. Tanggung jawab buka file Anjab kemudian copy paste. Butir informasi lain, kalau tidak ada, dikosongkan kemudian simpan. Bahan kerja, pilih form, muncul bahan kerja, kita copy isiannya dari Anjab kemudian pastekan. Lanjut penggunaan jabatan, copy isiannya dari Anjab kemudian paste. Lalu simpan.
Perangkat alat kerja pilih form muncul perangkat alat kerja. Copy isinya dari Anjat lalu paste. Lanjut gunakan untuk tugas copy isinya dari Anjat lalu paste dan simpan. Hasil kerja pilih form muncul. Hasil kerja kita copy isinya dari Anjat lalu pastekan lanjut satuan hasil. Copy isinya dari Anjat lalu pastekan terus simpan. Korelasi pilih form muncul jawatan copy isinya dari Anjat lalu paste lanjut unit kerja instansi ketik isinya. Selanjutnya, dalam hal copy isinya dari Anjat lalu paste simpan.
Kondisi lingkungan kerja ada tempat kerja, suhu udara, keadaan ruangan, letak, penerangan, suara, keadaan tempat kerja getaran terus pilih simpan. Resiko bahaya kalau tidak ada kosongkan, syarat jabatan diisi sesuai anjak. Prestasi kalau ada diisi, kalau tidak ada bisa kosongkan. Jika struktur jabatan sudah lengkap dan tidak ada jabatan ganda, anjak sudah diisi, maka bisa melengkapi kolom ABK. Untuk mengisi kolom ABK cukup double klik dan isikan langsung. Tutorial cara pengisian aplikasi e-formasi 4.1 User Kepegawaian. User kepegawaian adalah username dan password yang dibagikan kepada instansi, badan, dinas, kecamatan, SMPN, Korwil, UPTD untuk mengisi existing pegawai data book dan usulan ASN sebagai tindak lanjut atas struktur yang telah dibuat. Fungsi user kepegawaian melakukan input jumlah ASN meliputi, mengisikan setiap NIP ASN, mengisikan usul kebutuhan ASN, PNS dan PPPK, melakukan mutasi ASN, kekurangan, kelebihan. Buka web browser, disarankan Google Chrome, kemudian ketik alamat http://formasi.menpan.go.id, masukkan username dan password yang telah diberikan. Masukkan kode CAPTCHA, kemudian klik tombol login. Setelah masuk, klik menu draft, pilih Bezetting dan pastikan sudah keluar tulisan Dinas Sosial. Klik panah kecil di Dinas Sosial apakah sudah lengkap dan sesuai dengan peta jabatan yang ditetapkan atau belum. Apabila sudah sesuai maka lakukan input NIP. Input NIP caranya klik draft, pilih Bezetting lalu muncul nama satuan organisasi, jabatan. Misalnya kita akan menginput NIP Kepala Dinas Sosial,
maka klik Kepala Dinas Sosial, kemudian klik kanan klik edit, muncul formulir jabatan. Data jabatan yang akan diisi, kemudian masukkan nomor induk pegawai, terus pilih validasi dan simpan kalau sudah sesuai. Lihat update NIP sudah bertambah atau belum. Pada posisi jabatan struktural, NIP hanya dapat diisi 1 kali. Pada posisi jabatan fungsional, NIP dapat diisi lebih dari 1 kali. NIP tidak dapat menduduki lebih dari 1 jabatan. Cross-check NIP sudah masuk atau belum pada bezetting. Jika pada kolom NIP dan kolom PNS angkanya sama, maka NIP tersebut sudah terisi secara benar. Silahkan buka semua jabatan apakah sudah terisi atau belum NIP yang dimasukkan. Jika pada kolom NIP jumlahnya sama dengan hasil penjumlahan pada kolom PNS plus CPNS plus P3K, maka data NIP yang diinput sudah benar dan sudah selesai proses penginputan NIP-nya. Tampilan pada kolom kondisi saat ini, BUP, pindah, dan kekurangan atau kebutuhan akan mengalami perubahan secara otomatis sesuai dengan data yang telah diinput. Klik 2 kali pada kolom CPNS P3K pada usul ASN tahun 2022 untuk melakukan perubahan data usulan CPNS P3K tahun 2022 berdasarkan kebutuhan prioritas dan analisa beban kerja. Cara cek rincian ASN CPNS P3K sudah benar atau belum adalah dinyatakan benar jika seluruh kolom di rincian CPNS P3K terisi semua, kolom jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi jumlah, unit penempatan dan anjap pilihan, semua terisi. Dinyatakan salah jika salah satu kolom di rincian CPNS P3K tidak terisi semua, kolom jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi jumlah, unit penempatan dan anjap pilihan. Jika Anda menemukan masalah seperti ini, cara membenarkannya adalah masuk menggunakan admin kelembagaan atau organisasi dan lengkapi anjap pada jabat. Klik tombol logout pada username yang berada pada sebelah kanan atas untuk keluar dari aplikasi e-formasi. Jika mengalami kesulitan selama pengisian, bisa menghubungi admin Pusat BKPSDM Kabupaten Kuningan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tutorial berikut di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.